Oke, halo internet. Halo, selamat datang warga internet. Halo, sobat selebritis semua. Sobat selebritis yang sudah ngikutin eh, apa yang kita ini, apa yang udah kita jalanin dari 2019 sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Alvin dan saya dari Filsebat. Di Filsebat mungkin ya kalau lihat Instagram, kalau ada konten review album atau ada yang ngomongin sejarah kayak kenapa orang Viking itu pakai helm tanduk kereta itu bukan orang Viking, itu saya yang buat ya. Dan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah datang. Kita sangat appreciate gitu karena telah meluangkan waktu yang sangat berharga itu untuk menonton kita ini. Iya, kita makasih banget. Dan di waktu yang sangat berharga ini, kita ingin bahas tentang skena literasi ya. Jadi kayak kita tahu ya, membaca itu kan memang harus gitu. Apalagi kan di Al-Quran kan ayat yang pertama kali turun itu kan ikro ya, bacalah. Ingat tuh, bacalah. Tapi di sini di sini kenapa eh, minat itu membaca itu bisa, kalau di internet bilang minat membaca kita rendah, sebenarnya sih nggak rendah. Mungkin bisa jadi akses untuk mendapat bacaan itu sulit, atau eh, quality yang buku yang berquality yang harus ditawarkan ke pembacanya itu sedikit, atau mungkin yang satu lagi ini sih, yang satu ini nih alasan saya pribadi, minat baca saya tinggi tapi minat beli saya kurang. Iya, karena udah mulai mahal ya buku ya. Iya, tapi karena eh, itu ternyata banyak banget nih teman-teman nih, eh, warga-warga yang menurut kita ini sangat dermawan ya, mau membagikan koleksi-koleksi dia untuk dibaca ke teman-teman yang haus gitu akan literasi gitu kan ya. Yes, keren banget tuh. Di sini pertama kita ada Kak Sasa, Sasabila, halo. Oh, semuanya. Halo, halo, dia ini dari Semarang, dan dia di Semarang ini membuat semacam lapak membaca, namanya apa? Temporary Library ya. Iya, betul. Ya, Temporary Library. Buat teman-teman yang di Semarang, kalau ketemu Kak Sasa ini, silakan ketemu, say hi gitu, say hi, halo gitu. Dan eh, di Temporary ini udah berjalan berapa lama, Kak? Kalau boleh tahu ya. Aku tuh sebenarnya itu baru banget dari bulan April kemarin. Mm-mm. Oke, oke. Dan kenapa kita mau gitu mengundang Kak Sasa? Kayak ternyata pertama, buku yang dia eh, beri untuk dibaca ke teman-teman tuh koleksinya oke-oke juga, dan ternyata mahal-mahal ya. Jadi menurut saya ya kayak wah, ini orang dermawan banget nih, buku kayak gini yang mahal kayak gini mau gitu dibaca sama orang lain gitu. Dan ya udah, kita appreciate, jadi kita harus mengenalkan Kasasa ini ke warga yang lebih banyak lagi. Oke, dan yang kedua ini ada eh, Claudia Librani ya. Dia dari Kabupaten Kapuas Hulu. Halo. Nah, Dulu. ya halo, dan dia di tempatnya itu mempunyai apa ya, bisa dibilang eh, wadah bermain gitu ya bagi teman-teman yang haus akan literasi di eh, di tempat kakak ya, namanya apa, Soma Masa. Boleh kasih tahu nggak sih Kak, Soma Masa itu artinya apa sih? Eh, Sao Mamasa itu rumah membaca. Itu bahasa Oke, bahasa lokal di komunitasku. oke, siap. Nah, ya itu. Dan apa apa yang dia kenapa kita
mengundang Kak Claudia ini kayak dari apa yang dia buat gitu di tempat dia itu tuh mungkin tidak kepikiran gitu di kepala kita gitu. Ada wadah untuk mengenalkan gitu literasi dari anak kecil sampai ke orang dewasa gitu. Tapi tempatnya itu di perbatasan, ya tempatnya di perbatasan Kalbar ke Sarawak ya. Nah itu kan menurut kita tuh itu hal yang wow gitu, hal yang tidak bisa kita pikir gitu. Jadi oleh karena itu kita ngerasa dia ini harus kita kenalin ke teman-teman kita yang lebih luas lagi. Jadi kenalin, ladies and gentlemen, ini Kak Claudia Librani ya. Silakan, halo. Ntar Iya, kalau ketemu ya, silakan halo. ini silakan eh, salam gitu, hai gitu kan ya. Kan udah kenalan. Oke deh. Oke, siap siap siap. Setelah kita perkenalan, mungkin karena saya kan hanya mengenalkan secara general ya, tapi mungkin untuk sesi pertama ini kayaknya kita harus tanya deh lebih detail lagi ya. Kita kepo, kita gali-gali gitu ya, gali-gali lebih lebih detail lagi nih. Gimana apa sih siapa sih kalian berdua ini? Mungkin kalau kita mau kita awal dari Kak Claudia dulu. Coba dong kenalin kenalin apa yang Kak Claudia ini. Silakan. Baik, halo kawan-kawan, selamat malam. Perkenalkan saya Claudia dari Kabupaten Kapuas Hulu. Ah, saya ngobrol sama teman-teman di sini sebagai apa ya? Jadi saya itu punya sebuah tempat bermain dan belajar untuk anak-anak di kampungku, namanya Sauma Masa. Jadi malam ini akan banyak ngobrol soal Sauma Masa itu. Eh, Apalagi yang harus disebutin? Udah kali ya. Selamat datang buat kawan-kawan yang dari Kapuas Hulu, dari Kalbar. Halo, halo. Dan yang lain Oh, juga. oke, oke. Terus kalau dari Kak Sasan nih, coba dong kenalin lagi dong tempo berdirinya lebih detail lagi dong ke kita dong. Kan kita kan kepo nih. Kasih tahu dong ke kita dong. Silakan, silakan. Halo semuanya. Nama aku sebenarnya tuh Yoke Salsabila, tapi emang biasanya dipanggil Sasa aja. Dan teman-teman semua boleh panggil aku Sasa biar lebih enak aja kita ngobrolnya. Em, jadi aku mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu, kenapa diskusi filsafat malam ini eh, kalian ketemunya sama aku. Jadi beberapa hari kemarin aku dihubungin sama Kak Alvin ya, berarti yang pegang Instagram. Tuh nge-DM aku katanya eh, mau ajak diskusi gitu, ngobrolin soal kegiatan mapak yang belakangan ini rutin gitu aku lakukan. Jadi eh, apa ya, kayak setiap eh, hari Minggu pagi gitu aku buka lapak baca buku gratis gitu di area Car Free Day di Semarang gitu sih. Oke, oke. Berarti itu ya perkenalan lebih detail lagi dari dua narasumber kita nih ya. Oke. Setelah itu mungkin aku mau keponya gini nih. Kakak kan apa bisa dibilang seneng berarti kalau kakak bikin Soma Masa, Tempo Library, berarti kakak senang baca buku dong. Iya dong. Nah, aku sih penasaran ya, buku apa sih yang pertama kali dibaca tuh eh, dari kakak, dari teman-teman, dari kalian sendiri nih.
Buku pertama apa nih yang pertama kali dibaca? Coba deh dari Kak Sasa sendiri deh. Buku pertama kalinya apa tuh? Boleh dong kasih tahu ke kita dong. Eh, buku pertama ya. Eh, jadi aku punya buku selain buku pelajaran itu kayaknya around kelas 3 atau 4 SD gitu. Jadi waktu itu aku sama ibu aku lagi jalan-jalan gitu kan ke pusat belanja gitu. Nah di sana kebetulan lagi ada bazar buku. Jadi kita mampir ke sana gitu. Dan ada satu buku yang kayak aku tertarik aja gitu. Kalau teman-teman tahu itu buku terbitannya Mizan yang kecil-kecil punya karya. Itu buku pertama yang aku baca. Oke, berarti dari buku kecil-kecil suka membaca ya. Menarik juga ya ternyata ya dari buku seperti itu ternyata secara tidak langsung mempengaruhi kakak sampai dewasanya ternyata bisa bikin Temple Library. Keren gak tuh? Keren dong. Nah, kalau dari Kak Claudia sendiri nih, buku pertama kali yang dibaca apa nih? Kasih tahu dong. Eh, buku pertama kali dibaca kayak kawan-kawan tahu nggak sih buku hadiah dan kau buku cerita. Jadi dulu waktu aku kecil eh, susu salah satu produk susu itu ada hadiah bukunya buku cerita gitu. Dia tipis beberapa halaman aja. Nah, aku suka ngumpulin itu. Jadi mamaku kalau beliin susu disesuaiin. Aku udah punyanya yang cerita apa aja gitu. Karena aku tinggal di daerah pedalaman, pedalaman banget gitu loh. Kalau aku jelasin, kalau teman-teman di Kapas Hulu ya pasti paham lah. Cuman teman-teman yang di sini tempatku itu loh susah dapet bukunya gitu. Dan waktu aku kecil dulu jalur transportasinya itu masih jalur air, belum ada jalur darat begini. Jadi kalau pesen susu itu 1 minggu gitu loh baru datang karena belinya di Putu Sibau, dibawain ke kampungku. Terus iya, itu yang aku baca. Buku ya, kalau itu bisa dikategorikan buku. Terus setelah itu eh aku baca majalah Andaka. Nggak tahu ya teman-teman di sini pada relate nggak sih sama majalah Andaka? Waktu aku sekolah itu ada majalah Andaka, karena aku punya pamanku itu kepala sekolah, jadi aku bisa baca majalah-majalah itu gitu. Kayaknya itu majalah-majalah untuk sekolah deh, karena dia khusus untuk anak usia sekolah dasar kayak gitu. Nah, itulah buku-buku yang pertama kali aku baca. Oke, itu sih buku juga kok buku juga. Jadi buat teman-teman yang kurang paham, jadi tuh Denkau Emang pernah nggak apa-apa punya nih bonus. nyebutin brand? Nah, ya siapa tahu di endorse kan. Denkau silakan kemari. Nah, apa jadi susu Denkau itu pernah dari tahun 90-an sampai 2003 kalau nggak salah itu sempat membuat bonus buku cerita-cerita rakyat gitu. Itu jadi dari Oh, Denkau yang ukurannya yang gede itu di belakangnya itu ditempelin tuh buku cerita Peng. Nah, itulah Iya, itu iya. bonusannya. Apa Nah, sih? itu Ada. eh mulai dari yang ukurannya besar sampai tapi itu kenapa dari 90-an yang gede tapi kenapa di tahun 2000-an itu mulai kecil itu kurang paham ya. Itu mungkin dari kosnya kurang tahu. Tapi lama kelamaan itu menjadi buku saku. Nah, itu kalau aku pahami dari kolektor-kolektor buku itu termasuk buku cerita yang mahal, punya value-nya banyak. Jadi kalau teman-teman yang masih punya itu koleksi bukunya simpen. Siapa tahu itu Dah. berapa ada manfaatnya di masa depan, ya kan ya? Oke deh, siap, siap. Oke, wah ternyata itu ya apa koleksi-koleksi itu buku pertama kali bikin bacanya itu tuh seru-seru juga ya saya. Seru-seru juga ya saya. Oke, setelah itu mungkin
dari buku pertama itu akhirnya secara tidak langsung membangun minat baca dari narasumber ini dan akhirnya bisa membuat wadah gitu, wadah untuk teman-teman yang ingin membaca. Ini sih aku mungkin mau tanya maksud dan tujuan dari narasumber nih untuk membangun wadah ini tuh apa ya? Coba dari Kak Claudia deh, maksud kakak nih untuk bikin Soma Masa itu apa? Silakan ceritain. Wah, panjang banget ceritanya. Jadi Gak masalah. jadi ini teman-teman, eh, memang semuanya berangkat dari pengalaman pengalaman hidup sih mungkin ya. Kayak salah satunya ya dapat experience ketika membaca. Itu tuh akhirnya menimbulkan kecintaan terhadap buku gitu. Tapi mengapa akhirnya Sauma Masa itu berangkat dari keinginan kayak gini, aku kecilnya susah nih mengakses buku gitu. Dan bertahun-tahun berlalu setelah itu terjadi banyak perubahan di desaku, di kampungku. Tapi pas aku balik ke kampung lagi, masalahnya masih sama gitu. Masih tetap aja adik-adik di sana tetap kesulitan mengakses buku gitu. Sesederhana itu loh. Dulu aku ketika kuliah setiap kali libur itu bawa majalah buku bekas yang dijual kiloan gitu di Pontianak. Terus aku beli dan bawa. Awalnya di rumah betang. Rumah betang tuh apa ya? Rumah rumah tradisional gitu loh, rumah komunal orang-orang di tempatku, komunitas Dayak. Nah, jadi bawa dan udah disimpan di teras gitu. Aku kan punya sepupu-sepupu yang masih kecil dulunya, usia SD mereka. Sekarang udah pada SMA gitu. Nah, adik-adikku yang ini yang ajakin teman-temannya baca kayak gitu. Nah, ini terus berlanjut berlanjut sampai akhirnya eh, kita merasa butuh satu tempat gitu, satu tempat khusus, nggak hanya di teras gitu untuk naruh buku-buku ini. Akhirnya pas aku memutuskan stay balik ke kabupaten ini, eh, almarhum bapakku bikinin itu rak buku di ruang baca, di ruang tamu keluarga gitu. Jadi beberapa buku kita pindahin ke sana, terus aku aku nulis buku dongeng dulunya, nulis buku dongeng dan dijual, diterbitin mandiri dan dijual juga ke teman-teman yang mau mendukung gerakan ini gitu. Hasil penjualannya itu untuk membeli lebih banyak buku dan aku bawa pulang ke tempatku, ke kampungku, namanya Dusun Nanga Sungai, itu di Desa Saujung Giling Manik. Gak tahu udah ada belumnya di peta atau di Google, mungkin udah ada. Nah, setelah itu bukunya ya udah ditaruh di ruang tamu gitu. Dan setiap weekend itu Sabtu Minggu aku selalu nyempetin main sama anak-anak di sana, karena sebenarnya kalau kita mau menumbuhkan minat membaca ke anak-anak itu ya mereka harus dapat pengalaman membaca yang menyenangkan gitu. Anak-anak usia SD, targetku emang anak-anak usia SD, karena ya itu aku suka dongeng, aku suka bacaan-bacaan yang langsung habis gitu. Jadi buku-buku di Sama Masa juga kita kurasi kebanyakan untuk anak-anak usia sekolah dasar itu gitu. Nah, supaya mereka mau datang ke situ harus ada aktivitasnya gitu. Jadi nggak bisa kalau hanya tempat membaca, nggak bisa bangunan yang mati gitu loh, harus ada aktivitasnya. Jadi macam-macam, entah itu mewarnai lah, terus teka-teki silang lah, kayak gitu-gitu. Nah, mereka datang dan pinjam bukunya. Terus uh, kadang aku melatih mereka untuk berani berbicara, karena aku merasakan sendiri jadi anak yang lahir dan tumbuh di pedalaman itu, ketika kita besar dan keluar dari lingkungannya itu tuh butuh butuh keberanian untuk untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan gitu. Intinya soal berkomunikasi dengan baik. Aku aja sampai sekarang masih kesulitan mengartikulasikan sesuatu ketika mau ngomong gitu. Nah, aku nggak mau itu terus terjadi ke adik-adikku di kampung. Jadi salah satu hal yang kita lakukan setiap kali mereka
selesai membaca itu ceritain ulang itu tuh bacaannya tentang apa gitu. Dan memang proses ini butuh waktu lama, bahkan sampai sekarang pun anak-anak itu yang dari dulu padahal udah sering main di sauma masa gitu masih tetap kesulitan ketika harus menceritakan ulang sesuatu yang mereka baca gitu. Nah, seperti itulah gitu. Intinya aku nggak pengen adik-adikku kesulitan dapat buku kayak aku dulunya gitu. Jadi itulah yang akhirnya bikin Soma Masa, dan itu bukan komunitas sih sebenarnya, lebih ke gerakan gitu loh. Kayak orang-orang yang mendukungku di Soma Masa itu rata-rata teman-teman yang punya kepedulian yang sama gitu. Kita melihat sesuatu yang sama, concernnya sama, kalau desa-desa itu mulai ditinggalkan banyak anak muda, terus anak-anak kecil di desa itu uh, tumbuh dengan kebingungan antara hidup tradisional sama modern, terus orang tuanya juga punya keterbatasan untuk menyampaikan informasi ke generasinya yang lebih muda gitu. Nah, orang-orang yang membantuku dan mendukungku di Sama Masa kebanyakan teman-teman yang concern ke isu-isu itu gitu. Dan tidak hanya dari Kapuas Hulu, uh, banyak yang dari luar daerah juga gitu, yang bahkan secara personal kita tidak saling mengenal kayak gitu. Itu lebih ke gerakan sih Sama Masa itu, Bang. Dan kayak yang udah kalau kayak yang udah aku ceritain ke Bang Alvin sebelumnya, kondisi Sama Masa saat ini itu vakum, apa ya, aktivitas membacanya itu nyaris nggak ada lagi sekarang karena ibuku sedang dalam masa pantang setelah almarhum bapak meninggal. Jadi ada beberapa hal yang secara adat istiadat kita harus ikutin, dan itu membuat tempatku tidak bisa dikunjungi orang banyak. Nah, akhirnya kita hanya campaign soal pengetahuan itu, kebudayaan gitu di akun media sosial kayak gitu, karena salah satu isu yang kita perhatikan juga di Soma Masa soal itu informasi di dalam masyarakat, di dalam komunitas kita gitu loh, pengetahuan yang terputus dan tidak ada pengarsipan pendokumentasian pengetahuan itu. Panjang banget jadinya. Itu sih. Oke, oke. Ternyata dari pemaparannya ternyata memang mulia ya, mulia sekali ya, mulia sekali sama masa itu ya. Yuk, yuk, yuk tepuk tangan buat Kak Claudianya, yuk tepuk tangan. Nah, untuk dari Kasasa sendiri nih, dari Kasasa sendiri tujuannya bangun Temple Library itu apa sih? Boleh dong ceritain ke kita dong. Sebenarnya kurang lebih sama ya, sama kayak yang disampaikan audio gitu. Tujuannya ya supaya mempermudah teman-teman gitu, aksesnya buat membaca. Cuma kalau dia kan targetnya lebih ke anak-anak gitu. Kalau aku mostly ini sih anak-anak Gen Z gitu. Karena dari buku-buku yang aku punya, koleksi-koleksi aku tuh kebanyakan yang dicari gitu sama anak-anak seumuran aku gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Oke. Dan juga ternyata dari mulai ikhtiar untuk mulai sampai sekarang ternyata lumayan ya, banyak banget bisa menggait masa-masanya itu. Keren juga, keren, keren, keren. Betul. Boleh nih, bisa nih untuk yang teman-teman Semarang nih. Apa tuh Kak Sasa tuh? Enggak. Jadi pertama kali aku promosi lapak baca aku itu kalau teman-teman tahu di Twitter itu ada kayak account auto base gitu. Jadi itu base khusus untuk teman-teman yang suka membaca. Di situ kayak mereka diskusi tentang buku, tentang perpustakaan, tentang kayak sesuatu yang berhubungan dengan buku dan tulisan lah.
Nah, ketika aku share lapak baca yang aku lakukan, itu beberapa ada yang kirim donasi buku ke aku gitu. Jadi kayak bukan sebenarnya ya teman-teman yang punya buku itu tuh mereka juga kayak mau apa ya istilahnya kayak buku-buku yang mereka punya mereka mau orang lain juga baca gitu. Cuman mungkin karena terhalang entah karena nggak ada waktu atau ya anak-anak usia aku sekarang ini itu kan sibuk-sibuknya kuliah kerja gitu kan. Jadi mereka menitipkan beberapa buku gitu ke aku untuk bisa dibaca sama teman-teman yang lain gitu. Jadi beberapa koleksi yang aku apa ya namanya aku bawa ketika nggak pure dari aku, ada dari teman-teman yang berbaik hati mau menitipkan itu untuk dibaca sama teman-teman. Aku cukup menghargai banget sih niat baik mereka gitu. Jadi sebenarnya yang aku lakuin itu bukan apa ya, bukan hal yang besar kalau menurut aku, karena apa ya, aku cuma menyediakan aja gitu loh, membantu buat teman-teman bisa lebih mudah akses membacanya gitu. Dan didukung sama teman-teman yang bersedia untuk mendonasikan bukunya gitu. Oke, oke, betul. Berarti kan keren juga kan ternyata tuh koleksinya itu tuh nggak dari koleksi pribadi juga, tapi koleksi dari orang tua atau teman-temannya yang kayaknya, aduh nih, kayaknya buku ini bagus deh untuk dibaca. Kayaknya aku harus kasih kenal buku ini nih, nggak cuma di aku doang, nggak boleh berhenti di aku, tapi harus dilanjutin ke teman-teman gitu. Nah itu bisa sih jadi untuk teman-teman di daerah Semarang dan sekitarnya kalau ada buku silakan donasi di temporary library ya. Pasti Kak Sasa akan menerima Boleh. secara baik-baik gitu dan pasti dijamin pasti bukunya itu akan sangat berguna bagi pembaca-pembacanya. Oke deh, oke. Nah, setelah kita tahu nih tujuan kakak-kakak nih ya untuk baca apa bikin tempat wadah ini ya, eh, pasti kita tahu dong, pasti kan kalau bikin tempat yang seperti ini kan pasti nggak selamanya mulus ya, pasti ada tantangan dong. Iya dong, iya dong. Mungkin aku akan tanya, ada nggak sih tantangan ketika teman-teman nih atau kalian-kalian semua nih membuka gitu wadah tempat bermain teman-teman ini gitu. Coba deh, misalkan kayak dari Kasasa dulu deh, apalagi Kasasa ini kan masih di kota Semarang ya, yang lingkungannya itu perkotaan yang seperti itu. Ada nggak sih tantangan gitu ketika kakak nih akhirnya memutuskan untuk membuka si temporary library ini? Silahkan. Sebenarnya kalau tantangan tantangan apa ya, bukan lebih ke tantangan sih, tapi jadi aku ini tantangan bukan ya, tapi aku kan kegiatannya outdoor ya. Jadi yang aku takutkan itu cuman cuaca sih, kayak kan aku nggak bisa kontrol itu ya. Jadi kalau semisal tiba-tiba mendung atau habis hujan gitu, jadi aku jadi pikir dua kali gitu kalau mau ngelakuin gitu kan. Karena mau well prepare apapun kita, kalau urusan alam kan kita nggak bisa apa-apa gitu. Takut bukunya kenapa-napa juga kan, dan itu buku juga juga semuanya punya aku gitu, jadi aku punya tanggung jawab untuk menjaga itu gitu. Oke, tapi kalau kayak apa, ini misalkan nih kakak lagi asik-asiknya nih apa buka nih lapaknya nih, terus tiba-tiba kayak ada Satpol PP ngusir kakak itu pernah nggak sih? um,
Jadi karena kegiatan aku itu di area Car Free Day yang mana di situ tuh di dalam satu hari itu tuh diperbolehkan untuk melakukan apapun kegiatan selama tidak memblocking satu tempat itu kita nggak akan dijailin lah sama Satpol PP atau diusir gitu, enggak sih. Oke, oke, ternyata keren juga ya cara itunya ya. Terus kalau dari Kak Claudia gini nih, ada nggak sih tantangan gitu kayak dari awal buat Somamasa sampai sampai Somamasa itu eh, berjalan gitu? Ada nggak sih tantangan pas waktu kakak ngejalanin Somamasa itu? Ceritain deh, silakan. Eh, tantangannya tuh lebih ke nggak punya apa ya, nggak punya cukup sumber daya untuk menjalankan gitu, baik itu sumber daya energi, tenaga orang-orang yang membantuin, maupun sumber daya apa ya, eh, materi untuk beli lagi bukunya. Dan eh, aku dan beberapa teman kan sudah menyusun beberapa rencana kegiatan sebenarnya. Dulu itu karena memang aku stay di Kapuasulu dan sering bolak-balik ke kampung gitu. Bahkan kadang bisa eh, 1-2 minggu nggak keluar dari kampung gitu. Jadi kita udah susun rencana pendeknya, rencana jangka panjangnya kayak gitu. Di Kalimantan itu kan satu kecamatan jarak kampungnya tuh bisa sangat jauh gitu loh kawan-kawan. Jadi ketika kita punya rencana untuk membawa buku ini, istilahnya roadshow dari satu kampung ke kampung yang lain gitu, itu kan butuh sumber daya gitu. Nah, kadang itu yang kita nggak bisa memberikan apa stimulan ke teman-teman gitu untuk mau membantu gitu. Akhirnya yaitu kekurangan orang gitu. Beberapa rencana kegiatan akhirnya tidak bisa terlaksana kayak gitu-gitu. Terus merasa ini kan isu yang sangat tidak populer ya, kayak eh, literasi gitu ya, literasi bahasanya itu banget. Ya intinya ini isu yang tidak populer kalau di lingkunganku di sini, tapi ya tetap ada orang-orang yang membantu, terutama teman-teman yang malam ini gabung ke sini, teman-teman dari Kapas Hulu yang ikutan di sini, kawan-kawan ini yang banyak support ke aku gitu. Ya itu lebih ngerasa kayak nggak punya banyak teman gitu loh yang mau diajak memikirkan hal yang sama gitu. Ini kayak kita dianggap aneh gitu, kayak udahlah gitu, kok tuh ngapa, maksudnya hidup kita nih udah berat gitu, ngapain sih kita harus melakukan ini lagi, mending kalau pulang kerja ya udah istirahat. Biasanya digituin, dibercandain oleh teman-teman yang punya concern berbeda gitu. Gitu deh. Oke, oke. Oh, ternyata itu ya. Oke, oke. Sip, sip, sip. Ternyata Lebih ke situ. tantangannya seru juga ya. Seru juga tantangannya. Terus juga mungkin aku tanya nih, eh ini selama kakak atau apa kakak ini membuat tempat untuk tempat mainnya ya, itu pernah nggak sih ada apa ya hal yang menarik gitu kayak mungkin bisa aku contoh misalkan kayak kakak nih di Soma Masa ini apa eh, apa biasanya pangsa pasarnya itu ke anak-anak gitu. Pernah nggak sih kayak apa pernah gitu dikomentarin sama orang tuanya kayak aduh makasih ya udah apa udah buka tempat yang kayak gini anak saya jadinya eh, cara bacanya udah mulai cepet nih dari anak-anak seumuran dia atau kayak aduh makasih ya karena Soma Masa ada apa anak anak aku jadi lebih paham gitu apa daya apa cara dia untuk memahami suatu hal itu jadi cepet gitu. Jadi saya kalau mau ngajar suatu hal ke anak saya itu jadi nggak susah lagi. Itu ada nggak sih coba dari Kak Claudia gitu? Ada nggak sih hal-hal yang unik gitu kayak begitu yang pernah dari orang-orang itu pernah Kak Claudia kasih tahu gitu? Ya kalau secara langsung ngomong begitu enggak ya, cuman
ujung-ujungnya lebih ke curhat sih biasanya orang-orang tuanya. Kayak seneng gitu. Ya ampun makasih udah nyediain buku kayak gitu. Karena buku lumayan mahal kan bagi orang-orang di kampung. Buku cerita anak itu memang itu lumayan mahal harganya gitu. Dan di Kapuas Hulu di kabupaten ini nggak ada toko buku sama sekali. Jadi orang-orang tua ini kalau mau dapetin buku untuk anak-anak ya biasanya dari perpustakaan-perpustakaan sekolah, terus perpustakaan desa. Cuman itu kan segmented banget bukunya ya. Biasanya budidaya ini itulah gitu. Jarang yang mikirin buku bacaan anak-anak gitu. Kalau di sekolah juga kan kadang nggak boleh dibawa pulang. Terus ya begitulah. Biasanya curhat-curhat sih kayak ibu-ibu dari sini aku jadi tahu kalau ternyata orang-orang tua juga pengen kok anak-anaknya mau baca gitu. Dan anak-anak ini juga mau kok baca gitu. Cuman emang karena bukunya aja yang nggak ada gitu. Nah, tapi mungkin ini nggak terjadi di semua tempat pedalaman gitu ya. Kayak ini yang hanya aku alamin di Saumamasa gitu. Terutama dusun Nangasungai sama Belimbis. Karena aku fokusnya di dua dusun itu. Oh, oke, oke, keren, keren, keren. Terus kayak semisal apa dari itu ternyata aku baru tahu ternyata oh pengaruhnya oke juga ya. Siap, siap, siap. Makasih, makasih. Terus kalau dari Kak Sasa sendiri nih, ada nggak sih itu hal yang pernah aku ceritain tadi atau mungkin kayak apa ketika kakak lagi bukan ngelapak nih terus tiba-tiba kayak ada orang gitu baik hati, Kak, nih Kak, aku Kak biar gak aus gitu-gitu. Ada nggak sih? Pernah nggak sih kejadiannya kayak gitu, Kak? Silakan, Kak. Sering banget Kak, aku kayak apa dikasih. Aku di minggu pertama ngelapak itu dikasih free infus water. Jadi di sebelah lapak aku itu tuh mereka kayak mahasiswa gitu loh, lagi danusan buat acara kampus mereka. Dan mereka jual infus water di situ. Terus kita ngobrol-ngobrol ya, kayak ngobrolin soal buku gitu kan. Terus waktu mereka mau closingan gitu, aku eh, dikasih gratis gitu infus water gitu, nggak satu tapi tiga, padahal aku itu di situ sendiri. Terus kayak mereka bilang ya buat apa, apresiasi kakaknya aja. Cuma di minggu kedua, minggu seterusnya itu tuh banyak lagi yang kayak apa, mereka tiba-tiba bawa something gitu buat aku. Dari situ kayak aku ngerasa gak enak aja sih. Aku tahu maksud mereka baik, tapi di sisi lain takut eh, itu jadi mereka mikirnya kayak mereka harus bawa sesuatu gitu untuk jadi syarat baca. Padahal ya aku menyediakan buku-buku ini, platform ini tuh aku sediakan memang khusus untuk mereka gitu. Jadi takut dikira mengambil keuntungan aja dari situ. Oke, oke. Terus kalau misalkan ya, pasti kan selama kakak buka lapak buku atau di sosmed mama saya itu pasti ada ya pembaca yang udah benar-benar yang udah setia nongkrong gitu di situ. Terus kayak pernah nggak sih kayak apa kakak tuh pernah tanya-tanya ke orang itu terus kayak ternyata kayak, wih ini anak ini nih sebenarnya nih bagus nih tapi kalau aku kenalin satu buku ini kelihatannya eh, bakat dia nggak keluar deh. Coba deh kayaknya aku mau coba kasih dia referensi buku ini gitu biar dia tuh jadi lebih kenal gitu diri dia sendiri. Itu pernah nggak sih ada gitu kakak gitu inisiatif gitu untuk hal yang seperti gitu itu ke pembaca ke pelanggan setianya kakak itu. Silakan coba Kak Sasan. Um, Jadi balik lagi ya, karena koleksi-koleksi buku yang aku punya itu mostly buku-buku yang
dibaca sama anak-anak SMA, anak-anak ya Gen Z gitu. Kebanyakan yang datang ke aku itu eh, apa ya, minta rekomendasi itu tuh apa ya, sejalur dengan apa yang aku baca gitu. Jadi eh, mereka minta sebenarnya buku fiksi yang bagus gitu, novel-novel gitu. Ketika aku menyarankan itu, mereka juga itu karena mereka mau baca itu gitu. Jadi gak yang apa, kalau yang bertolak belakang gitu, apa yang kamu baca itu hampir enggak pernah. Oke, oke, siap-siap. Kalau dari Kak Claudia sendiri, ada nggak sih, pernah nggak sih nemuin hal yang aku tadi ceritain itu di tempatnya Kakak gitu? Coba deh, silakan cerita. Kasih rekomendasi buku ke anak-anak. Iya, bisa. Oh, aku jarang sih ya kasih rekomendasi buku ke anak-anak karena emang pengunjung sama masa tuh yang anak-anak itu loh, usia yang SD, kebanyakan SD dan eh, tapi lebih ke itu kayak kamu kemarin pinjem buku apa, diajak ngobrol gitu, isinya ke apa gitu. Kamu lebih seneng, maksudnya sekarang kamu mau pinjam buku lagi, ya mau buku apa, lebih diajak ngobrol gitu karena apa ya, selama aku di Sama Mas itu aku melihat kalau membaca itu sebenarnya kegiatan yang sangat sosial gitu loh, bukan kegiatan personal. Dulu aku ngerasa waktu aku kecil begitu, memang kayak membaca itu kegiatan yang sosial, kayak nenekku biasanya membacakanku satu paragraf. Waktu aku udah bisa baca, dia suruh aku gantiin baca, ayo lanjutin lagi nih paragraf keduanya, terus aku lanjutin lagi. Pas ada kakakku lagi giliran gitu sama-sama baca. Tapi ketika aku beranjak dewasa, membaca tuh jadi lebih ke pengalaman personal gitu, kayak aku lebih senang di dalam kamar, ketawa sendiri, nangis sendiri kadang kalau baca, pusing sendiri gitu. Intinya lebih lebih menyendiri kayak gitu. Nah, terus pas balik lagi ke Sama Masa, anak-anak tuh nggak gitu gitu loh. Kayak mereka ketika baca tuh, coba lihat kamu baca apa, terus kayak coba kamu baca, belum bisa baca kayak gitu-gitu. Mereka saling mengoreksi, terus saling tukar gitu. Kalau ini udah selesai, ini bagus tentang ini, coba deh kamu baca kayak gitu-gitu. Mereka tuh anak-anak tuh biasanya gitu. Kalau mereka senang, mereka itu merekomendasikannya juga dengan bahasa mereka gitu ke teman-temannya. Dan kayak apa yang banyak dibaca oleh temannya, dia bakal pinjam juga nantinya lebih ke situ. Oke, oke, oke. Oke, keren juga, keren juga. Terus mungkin yang aku mau lanjut tanya lagi kayak gini. Pernah nggak sih pas waktu Kakak ngejalanin si lapak buku ini ya, eh, apa menghadapi stereotip gitu yang di omongin dari warga gitu, kayak ini apaan sih, gak jelas deh, atau kayak itu kan misalnya ya kakak di apa daerah yang seperti itu. Nanti kalau kayak kakak yang di ini di perkotaan gitu, kayak ih kok koleksi bukunya itu sih, itu nggak gue banget, kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih ngerasa stereotip yang seperti itu gitu dari warga yang lewat gitu ke tempat main kakak ini? Silakan deh, coba dari Kak Sasa dulu deh. Pernah nggak sih ngerasain stereotip kayak gitu, Kak? Terus gimana tuh? Selama apa, bilang kayak gak pernah ada yang kayak tarik buku-buku yang aku sediakan gitu. Mungkin kayak aku beberapa bawa buku anak yang enggak terlalu banyak gitu. Jadi itu waktu di minggu pertama aku nggak bawa buku anak-anak gitu. Terus ada beberapa yang lewat gitu. Mau baca sebenarnya, cuman mereka masih kecil gitu loh. Jadi
buku yang aku bawa itu bukan bacaan buat mereka gitu. Jadi ya mungkin apa ya, kayak menyayangkan aja aku nggak membawa buku itu. Kalau yang sampai kayak Kak Alvin tadi bilang, kenapa bukunya ya nggak berbobot gitu, nggak ada sih. Ternyata jadi seperti itu ya, apa yang kamu hadapin gitu ya. Kalau dari Kak Claudia sendiri, ada nggak sih kayak stereotip gitu yang ya biasalah warga-warga gitu komentar-komentar iseng gitu ya, itu ada nggak sih, pernah nggak sih, coba deh ceritain deh. Kalau di kampungku nggak ada ya, nggak pernah mendengar dan nggak pernah ada yang menyampaikan itu gitu. Kayak kalau untukku gitu. Tapi pernah ada satu kejadian, ada dua adik beradik gini loh yang mereka seneng banget main ke Sauma Masa, seneng ikut kegiatan di sana gitu. Tapi suatu ketika beberapa kali kita bikin agenda dan aku lihat-lihat dia nggak pernah datang lagi sama adiknya itu gitu. Eh, Pas aku tanyain ke teman-teman yang lain, ternyata ibunya nggak bolehin karena mereka diminta untuk bantuin di kebun buat metik kerat tempuri gitu loh. Jadi kayak eh ya itu bukan stereotip sih, tapi ya itu. Dan itu sebenarnya nggak semua, tergantung orang tuanya juga gitu. Dari yang aku perhatikan memang ada beberapa orang tua yang menyadari kegiatan ini penting untuk memberi stimulan ke anak-anaknya supaya dapat akses informasi lebih banyak, terus supaya bisa berani untuk berekspresi gitu. Karena dulu sebelum pandemi teman-teman tuh biasanya liburan ke tempatku dan kayak kita bisa main bareng sama misalnya teman-teman yang jago jago apa eh, jago menggambar gitu, diajarin cara menggambar, terus bikin-bikin itu, bikin-bikin poster kayak gitu. Nah, untuk orang-orang tua yang paham bahwa kegiatan seperti ini penting gitu, nggak pernah itu sih, nggak pernah dapat dapat komplain, malah seneng gitu, kayak mereka seneng banget. Dan ya itu aja sih, kayak ada juga yang itu yang menganggap kegiatan kayak gini menghabiskan waktu mereka yang seharusnya membantu orang tuanya gitu. Nah, tapi aku ajak ngobrol tuh adik-adiknya. Tapi kan kalian masih mau baca kan kayak gitu. Masih kok. Ya udah pinjam aja bukunya di itu, kalian datang aja, nggak harus ikut kegiatan kayak gitu kalau pas kita lagi main bareng kayak gitu. Oke, oke, oke. Terus jadi Tapi seperti kalau itu ya. dari temen-temen iya sih, dianggap dianggap kayak apa sih, apa, kayak ya itu kayak yang aku sampein, kenapa sih peduli banget gitu, dianggap kayak Oke, sok peduli gitu loh. oke, oke, oke. Siap, siap, Itu siap. lebih Tapi ke yang anaknya sedih ya. bukan bukan Oke warga deh. di tempat, karena kalau Oke, oke. masyarakat di tempat itu kan mereka merasakan manfaatnya gitu. Biasanya yang ngomong kayak gitu yang justru dia bukan orang yang merasakan manfaatnya dan tidak mendukung apapun gitu. Itu ada. Hmm. Oh, oke. Oh, jadi oke seperti itu. Tapi eh, itu juga ya ternyata ya. Agak sedih juga ya. Oke, oke, oke. Terus nih, eh, mungkin aku mau nanya lagi ya. Mungkin kita kan ngomongin buku-buku, buku-buku, buku dulu ya. Tapi kita, aku sih pengen gitu, mau menanyakan hal yang paling dasar gitu. Kenapa sih kita tuh harus baca buku? Kayak kenapa gitu? Coba deh dari kakak dia sendiri kayak gitu, kenapa tuh kita harus baca buku? Pertama ya, karena itu kebutuhan. Kayak membaca itu kan hal paling dasar gitu loh. Apa-apa kan harus dibaca ya, harus membaca. Tapi membaca tuh bukan hanya sekedar bisa apa sih KAMU kamu kayak gitu. Kita harus bisa memahami apa yang ada di dalamnya itu gitu kan. Nah, ini berdasarkan pengalamanku ya, teman-teman, pengalamanku selama hidup gitu loh, kayak karena aku
dari daerah pedalaman gitu yang akses informasinya sangat terbatas, aku rasa penting membaca buku itu supaya kita punya pengetahuan tentang kehidupan lain di luar komunitas kita gitu. Itu akan berpengaruh terhadap cara kita memandang sesuatu nantinya. Yang mungkin apa ya? Ya kita punya sudut pandang yang jadi lebih beragam aja nantinya. Karena membaca itu apa ya? Itu tuh proses panjang ya. Kayak kalau Bang Alvin nanyain ke aku 3 tahun yang lalu gitu, mungkin jawabannya bisa lebih sederhana atau bisa lebih kompleks gitu. Tapi intinya kalau sekarang aku merasa kenapa ya kita harus membaca kalau kamu tinggal di pedalaman dan memiliki kondisi yang sama denganku gitu. Membaca itu kamu perlukan supaya kamu mengetahui pengetahuan-pengetahuan di luar komunitasmu. Jadi kamu bisa punya sudut pandang yang lebih beragam. Gitu menurutku. Oke, cukup itu ya, cukup apa? Cukup dalam ternyata. So deep enough gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Sasa sendiri, kenapa sih kita harus penting gitu? Apa sih yang bikin kita penting baca buku tuh? Coba deh, silahkan. Kalau dari aku pribadi sih, aku ngerasa kita tuh namanya kayak rating gitu. Jadi kayak apa yang kita baca tuh selalu berputar gitu, keulang di otak kita gitu. Jadi enggak yang jatuhnya kayak memori gitu kan. Dan ada beberapa buku yang memberikan dibacanya tuh lebih menyenangkan daripada kita terima informasi entah itu dari internet atau kita dengar dari teman gitu. Dan kalau menurut aku ya, ketika kita menyampaikan apa yang kita baca dan orang lain gak tahu, itu tuh kayak seneng aja gitu, kayak sharing something yang ternyata banyak orang nggak tahu ya. Oke, wih, ternyata dalam juga ternyata. Dua-duanya ternyata mempunyai arti kenapa kita penting baca buku ternyata dalam juga ya. Hebat, keren. Terus kan kita tahu sendiri ya, di zaman-zaman sekarang nih, buku itu punya ancaman sendiri, yaitu adanya itu e-book ya. Atau bisa kita bilang media lain selain buku fisik gitu ya, tapi e-book. Nah, menurut aku coba mulai dari Kak Sasa dulu deh. Menurut Kak Sasa sendiri nih, eh, e-book itu tuh gimana sih pendapat kakak terhadap e-book itu apa? Silakan. Pendapat aku soal media baca selain buku ya, Ya, maksud aku gitu. itu kalau menurut aku itu mempermudah. Kalau semisal teman-teman lagi pengen baca buku tapi beli buku fisiknya itu terlalu menguras banyak uang ya, ada pilihan kita baca di internet gitu. Sekarang kan ada Kindle, ada Gramedia digital, ada Wattpad kalau teman-teman tahu. Itu jadi akses juga kan teman buat teman-teman yang merasa kayak ya, cukup nih uangnya buat beli fisik. Teman-teman bisa kayak pilih alternatif baca ebook yang harganya jauh lebih terjangkau gitu. Contohnya kalau di Gramedia digital itu teman-teman bisa subscribe untuk bacaan fiksi 50.000 itu per bulan, dan itu kalian bisa kayak download semua buku terbitannya Gramedia gitu. Jadi lebih mempermudah kan teman-teman untuk membaca, dan
fleksibel juga kan di handphone. Jadi teman-teman bisa kalau semisal bawa buku fisik berat gitu kan tasnya kecil, ini ada pilihan lain dengan pakai gadget gitu. Itu jadi one of jangkauan baca juga kan. Gak ada, jadi istilahnya kayak gak ada alasan lagi nggak membaca karena nggak bisa beli buku fisik gitu. Oke. Berarti Kak Sasa menganggap media lesen buku itu bisa menghemat kocek kita untuk baca buku fisik ya saya. Oke. Kalau dari Kak Claudia sendiri gimana tuh? Silakan. Kalau aku sepakat ya dengan manfaat-manfaat positif yang udah Kak Sasa sampaikan gitu. Tapi karena aku di pedalaman, concernku lebih ke soal karena harus baca lewat digital gitu, mesti punya handphone. Terus di tempatku itu nggak ada listrik gitu. Kalau kamu punya handphone nggak ada listrik, nggak bisa ngecas gitu. Ngecasnya tuh susah banget. Kita mesti hidupin mesin genset kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau untuk pedalaman, kayaknya buku digital itu belum kontekstual. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang sudah saatnya sampai di sana gitu, ya hal-hal positif yang Kak Sasa sampaikan tadi itu sangat bagus. Apalagi untuk menambah wawasan gitu loh. Membaca jadi lebih gampang kayak gitu. Cuman ya itu kayak kita kalau di sini aja yang belum terbiasa membaca buku secara fisik, mau kita dorong ke hal-hal digital gitu, itu kayaknya belum belum ke sana. Itu nggak kontekstual sama sekali dengan kondisi di sini. Oh, berarti seperti itu ya. Ternyata memang ada itunya gitu ya. Terus kalau aku mau tanya lagi nih. Tapi ini teman-teman kalau mau tanya silakan ya tanya di kotak komentar atau nanti kalau mau Kak aku mau tanya langsung itu silahkan ya tapi nanti. Oke. Itu harapan Kakak nih untuk tempat main Kakak tuh apa sih? Boleh deh Kakak kasih tahu dong harapan Kakak untuk tempat mainnya nih ke teman-teman ini nih silakan. Mungkin dari Kak Sasa dulu deh. Harapan Kakak untuk temporary library itu apa? Sebenarnya lagi plan mengadakan di 2 tempat gitu. Jadi nanti mungkin aku split di 2 minggu pertama itu di tempat biasa aku ngalapak. Di 2 minggu yang terakhir itu nanti aku pengen coba untuk di tempat lain. Jadi teman-teman kayak jadi punya pilihan gitu. Bisa ke A atau ke B. Semoga bisa segerakan gitu ya. Oh oke. Wah ternyata keren juga nih planning kedepannya dari Kak Sasa nih. Kalau dari Kak Claudia sendiri nih untuk sama Mas saya ini apa sih itunya dan harapan Kakak untuk si sama Mas saya ini silahkan. Eh, punya lebih banyak teman yang pasti yang sesama temen yang ada di Kapas dulu yang mau sama-sama saling bantu gitu. Terus pengennya sama Masa tuh nggak buku-bukunya nggak hanya di Nanga Sungai sama Belimbis gitu. Pengennya lebih ke daerah-daerah luar juga, bukan luar sih ya, di Kapuas Hulu yang lainnya juga karena masih banyak daerah-daerah yang mengalami hal yang sama kayak adik-adik di Nanga Sungai sama Belimbis gitu. Dan sebenarnya di Sauma Masa itu kayak yang udah aku jelasin dari awal, buku itu sebenarnya hanya tools gitu loh, hanya alat gitu. Di balik itu semua ada banyak hal yang kita pengen kita pengen apa sih kayak diurai bersama gitu loh, kayak soal isu-isu tentang anak-anak yang nggak mau balik lagi ke desa gitu-gitu.
Kayak di Kampus Sulu tuh aku ngerasa kekurangan anak-anak muda karena pada nggak mau balik ke Kampus Sulu. Jadi kayak yang balik ke Kampus Sulu tuh merasa terasing dengan Kampus Sulu jadinya gitu. Aku sih berharap sama Masa tuh bisa bisa itu jadi apa ya, yang nggak hanya ada di Nangasungai nantinya. Karena ada beberapa temen yang sebenarnya punya concern yang sama denganku, tapi kita itu memang belum waktunya aja ketemu dan mengeksekusi apa yang kita rencanakan kayak gitu. Harapannya nanti ya apa yang kita rencanakan itu bisa diwujudkan, soal pendidikan yang kontekstual lah dengan kapas dulu macam-macam. Ini temen-temenku pada hadir loh. Wah, aku nggak bisa sebutin satu persatu. Seneng aku. Gitu. Oke, oke. Nah, jadi untuk teman-teman pas jadi udah kenal nih itunya apa eh, narasumber kita nih kayak gimana nih kerennya nih. Gak salah kan kita bikin apa undang narasumber kan? Iya dong, gak salah dong. Nah, tapi katanya kalau aku yang nanya mulu kelihatannya kayak gimana gitu ya. Kayak mohon maaf nih jadinya kayak aku nanya macam HRD. Jadi aku coba deh teman-teman kalau ada mau pertanyaan silakan. Yuk, yuk, open pertanyaan kok silakan, silakan. Pasti banyak dong pertanyaan dong. Aduh, aduh nih kelihatannya ini seru nih, tapi aku mau tanya deh, mau tanya nih, silakan. Silakan ada pertanyaan nggak tuh? Yuk teman-teman. Hai, ada Ing. Halo Ing. Siapa tuh yang mau tanya tuh? Mana tuh orang nak? Ing mau ngomong nggak Ing? Halo Kak Klaus. Ing mau ngomong sesuatu nggak? Hai, lama banget nggak ketemu Ing. Iya, Ing lagi nulis apa? proses buat buku pengalaman aku di sekolah SDN 05 Kapat Pekalong. Yeay, jadi Ing ini salah satu temen kecil, salah satu temen temen main di Soma Masa. Jadi dia itu sekolah di daerah pedalaman juga di Kapasulu, di Kecamatan Batang Lupar kalau Ing. Dia di lintas utara. Nah, jadi sekarang Ing itu lagi menulis, dia didampingi oleh ayah dan ibunya sedang menulis buku yang berisi pengalamannya sekolah di daerah pedalaman gitulah. Mau membagikan apa yang dia alami gitu ya Ing. Oke, semangat Ing. Ya Kak, kalau tadi benar. Aku tadi bisuin apa enggak? Oh gitu. Iya, jadi kawan-kawan Ing ini sebenarnya dia ikutan itu kayak bantu ngeramein ngeramein sama masa juga, tapi dia levelnya udah bukan murid lagi. Dia kadang ngajarin teman-temannya gitu, ngajakin baca puisi lah, nyanyi-nyanyi gitu. Ih, keren juga nih si Ing ini. Buat Ing, respect. Ya, bagus. Oh, Apalagi ada masih muda ya, ikutannya bagus, Ing. bagus. Hormat. Ini ada pertanyaan nih dari Repa. Repa siapa nih? Repa Kustipia. Halo Repa, apa kabar? Baik. Nih, ada pertanyaan nih. Stigma kutu buku culun, apakah masih berlaku nih hari ini? Soalnya saya di daerah, stigma orang baca buku itu masih dibilang, ih sok rajin, sukses juga kagak. Gimana nih cara-cara Narsum tetap 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 kuat gitu dengan tantangannya seperti itu gitu. Terlebih kan dan juga nih ada pertanyaan lagi eh, gimana sih eh, ada kan jadi ada kelompok-kelompok baca buku itu yang memang membuat status sosial jadi jenis buku jadi kayak ini aku nih klub bukunya khusus untuk buku-buku pengembangan diri ini aku nih khusus bukunya ini khusus untuk buku yang yang beda dari yang lain atau gimana gitu karena ternyata kalau dari Serepa ini ada juga
pembeda pembeda apa status sosial itu berdasarkan bahan bacaan yang dia baca gitu. Itu menurut kakak tuh gimana nih pertanyaan dari si Repa nih? Coba deh dari Kak Sasa dulu nih, yang anak kota nih. Mute, Kak Sasa mute. Maaf ya. Hampir nggak pernah sih dibilang kayak dibilang nerd itu, hampir nggak pernah sih, tapi lebih ke ini kayak karena teman-teman tuh sering ngeliat aku baca buku dan sharing bacaan aku, jadi teman-teman tuh pikirnya kayak, oh, baca buku tuh pasti pinter gitu. Aku kayak itu terlalu apa ya, memberatkan sih sebenarnya, karena orang berekspektasi lebih sama aku gitu. Kalau dibilang apa, sok keren karena baca buku, ya saya. Aku lebih keren, aku ngerasa keren karena baca buku sih. Kalau untuk apa tempat-tempat klub buku yang kayaknya dia mau apa membuat strata sosial gitu berdasarkan dari jenis buku yang dia baca tuh gimana tuh? Pertanyaan si Repa yang kedua nih. Hmm, Gak memungkiri ada juga orang yang kayak memandang sebelah mata teman-teman yang bacaannya tuh lebih ke fiksi gitu. Jadi aku beberapa kali tuh dapat kayak sindiran halus karena aku sering baca buku novel dan fiksi. Ada beberapa teman yang kayak mereka secara terang-terangan gitu minta untuk merekomendasikan buku fiksi yang aku baca gitu. Eh, di situ aku kayak memposisikan diri kan, maksudnya buku seperti apa yang bisa narik perhatian kamu untuk bisa terus membaca gitu. Ketika aku tanya itu, mereka membebaskan judul dan apa ya, genre buku gitu. Jadi aku misal mereka minta rekomendasi soal novel yang aku baca gitu, aku kasih A gitu, terus mereka tiba-tiba kayak, ah enggak deh, aku gak baca itu, aku bacanya non fiksi, aku bacanya kayak filsafat gitu. Itu aku sering banget dapat kayak gitu. Dan kalau menanggapi orang kayak gitu tuh sebenarnya didiemin aja gak sih, karena ya kalau buku itu kan balik lagi ke taste masing-masing orang kan, yang cocok untuk aku mungkin belum cocok untuk orang lain, tapi ya pada dasarnya jangan sampai yang menjatuhkan bacaan orang lain gitu, karena aku pernah baca di mana gitu, semua buku yang enggak menentang fisika, maaf, semua buku yang enggak menentang ilmu fisika itu pasti ada pengetahuannya. Jadi kategoris mengkotak-kotakan orang dari buku bacaan mereka, gimana ya, sebenarnya lebih ke ya taste kamu itu kamu untuk kamu aja gitu, asal selama itu nggak menjatuhkan pihak lain aja sih, saling menghargai aja. Oke, oke, oke. Seru juga deh pertanyaan Kak Sasa nih. Seru, gila, 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 keren, 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 keren. Nah, kalau dari Kak Claudia sendiri nih, dari pertanyaannya Repa nih gimana nih Repa? Repa, nih mau dijawab nih Repa. Oke, Kak Repa. Kalau aku nggak pernah tersinggung, sakit hati dan peduli sama hal-hal seperti ini gitu. Karena apa ya, cara berpikir seperti ini ya wajar ada di lingkungan masyarakat yang memang eh, tidak punya pengalaman membaca gitu. Maksudku mereka mungkin nggak dapat pengalaman membaca yang sama denganku. Jadi ya wajar mereka berpikir seperti itu gitu. Kalau aku nggak pernah dipikirin gitu. Karena kalau di kampungku emang nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu, malah kayak
ayo coba tuh rajin baca biar kayak kakak itu, malah digituin. Terlalu percaya diri jadinya. Tapi ya ada di luar lingkunganku, di luar komunitasku ya, ya banyak banyak sih yang kayak gini-gini. Terus nggak pernah dipeduliin. Sok rajin, sukses juga belum tentu gitu ya. Mungkin mereka mempunyai standar lain soal sukses gitu, nggak sama seperti yang kita pikirkan gitu. Jadi nggak apa-apa. Aku nggak pernah mikirin perkataan orang, karena aku tahu betul apa yang aku lakukan gitu. Terus kelompok-kelompok yang bikin status sosial dari jenis buku. Ya ini emang nyebelin sih. Biasanya yang biasanya di usia-usia apa sih perkuliahan gitu sering kejadian ya. Aku juga ngalamin itu waktu masa kuliah kan seneng ngelapak tuh sama temen-temen. Terus adalah pengunjung-pengunjung yang mungkin dia bacaannya soal ini gitu, nggak sama dengan buku-buku yang sering kita sediain. Ya gitulah dianggap apa bukunya culun kayak gitu-gitu. Tapi ya itu karena kita tahu apa yang kita lakukan gitu dan nggak pernah nggak pernah membiarkan diri kita sakit hati untuk omongan yang kayak gitu. Jadi aku nggak pernah merasa tersinggung. Membaca itu kan hal yang wajar ya. Kecuali mereka memang mungkin mereka menganggap membaca itu sesuatu yang istimewa gitu. Mungkin mereka nggak punya akses untuk itu dulu-dulunya. Jadi mengglorifikasi kegiatan membaca gitu akhirnya. Oke, 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 oke. Jadi Gak fair usah enough ya. dipikirin. Nah, itu jawabannya Rep. Gimana Rep? Bagus kagak tuh? Atau ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Yaudah, Mas Repa doang. Yang lain Halo, dong, yang lain dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Izin Mas, mau tanya Mas. Yuk, yuk silakan. Halo Gusti Eka, apa kabar? Halo, kenalkan nama saya Gus Deka. Saya ingin bertanya nih sama Mbak Klaus sama Mbak Sasa tentang bagaimana sih menjalankan tugas sebagai seorang yang seneng ngajakin orang berkomunitas tentang literasi ini di tengah-tengah kondisi hari ini yang semakin nggak tahu kemana-mana gitu kan, yang tengah terjadi banyak orang yang seperti apa gitu kan. Maksudnya bagaimana tetap konsisten dan berkelanjutan untuk menjalankan komunitas literasi, apalagi kalau ada di salah satu apa bisa dibilang di pelosok Kalimantan gitu, di tengah-tengah Kalimantan, di ujung Kalbar dan di tengah-tengah Pulau Kalimantan gitu. Dan tantangannya seperti apa sih? Tapi sebelumnya senang tadi ada DI Ing yang katanya pengen nulis buku. Wah, ini keren sekali gitu. Kita bayangkan di setiap daerah punya DI Ing yang ini kedepannya Indonesia bakal cerah sih kalau punya DI Ing yang keren tadi. Indonesia nggak Jakarta aja ya. Tuh, Begitu gimana aja tuh? Mas. Mau langsung jawab atau gimana? Yuk, langsung jawab aja deh, langsung jawab deh. Atau ada pertanyaan? Ada dari Aji. Ini untuk Aji Valeria. Yuk, silakan. Mau tanya apa? Yuk, yuk, yuk. Halo, suara aku masuk ya? Masuk, masuk. Iya, masuk kok, masuk. Yuk, Oke. silakan. Oh ya, tadi aku salam kenal buat Kak Claudia sama Kak Sasa. Salut banget sama semangatnya. Em, tapi mungkin lebih ke anu juga ya, nanggapin tadi yang dijelaskan Kak Sasa sama Kak Claudia. Sorry, tadi aku terpotong dulu karena sambil ngeliatin live Instagram teman-teman di Balikpapan. Em, sorry, ini dari siapa ya? Agak Dari Bima. Kak Bima kali ya. Mungkin bisa di oke. Muncul lagi. Oke. Apa yang dilakukan Kak Claudia ini adalah salah satu cita-cita saya sebenarnya. Saya pengen melakukan hal tersebut di salah satu kabupaten yang juga jauh dari kota, 8 jam dari Samarinda. Dan hanya saja kita beda provinsi ya. Aku dari Kaltim begitu. Dan untuk Kak Sasa juga salut banget di Semarang dan di setiap tempat di Indonesia yang masih menjaga semangat membacanya di tengah banyak desakan karena
Jadi aku juga rutin membaca dari SMP, kemudian aku di asrama, dan itu waktu itu menggunakan handphone tuh hanya Sabtu dan Minggu gitu. Di setiap weekdays, hiburan kami cuman buku itu, novel lah gitu, sama yang kayak seperti dibaca Kak Sasa itu. Nah, orang pertama yang mengajak aku benar-benar membaca buku utuh, untuk saat ini dia sudah jadi dokter. Kemudian ketika SMA, yang merekomendasikan novel-novel yang bagus juga sudah jadi dokter. Nah, hal-hal yang seperti ini menarik ya. Ternyata membaca yang sebenarnya bacaannya pun juga bukan bacaan sains ya, bacaannya novel sastra gitu. Tetapi terjaga itu semangat belajarnya sampai tercapai apa yang mereka ingini. Mungkin tadi ada salah satu adik dari Kapuas Hulu juga yang udah mulai menulis. Nah, itu perlu dijaga yang barangkali nanti di masa ya saat dia besar, dewasa, tercapai itu hal-hal yang dia pengen nih. Salah satu yang menjaga semangat itu ya membaca buku gitu. Itu yang salah satu contoh yang pengalamanku ketika menggandrungi buku. Dan yang paling menyebalkan tetapi bahkan di negara kita, mau aku di Kalimantan, terus aku kuliah di Jogja sekarang, adalah tidak didukungnya oleh masyarakat sekitar aktivitas membaca itu. Kenapa? Ya gitu, yang tadi dibilang sok pinter dan lain-lain, rajin amat. Nah itu kan norma itu kok kenapa ya nggak mendukung aktivitas ini. Bahkan kemarin ada kawanku yang akan berangkat ke Jerman dan kami, ayo kita rebut ruang umum, maksudnya semacam kami lagi naik kereta dan kita lagi membaca gitu. Di tengah orang-orang lain nggak tahu itu lagi ngapain ya, entah scrolling timeline ya, semoga juga ada bacaan yang informatif. Tetapi kita normalkan yuk membaca buku bahkan di ruang-ruang terbuka supaya kalau ini terus didukung oleh teman-teman dimanapun, orang akan melihat membaca buku tuh jadi aktivitas yang tidak perlu dinyinyirin, tidak perlu dicerca, tidak perlu dimaki bahkan, tapi justru malah jadi hal yang biasa aja. Sama seperti teman-teman yang suka nge-game deh. Mereka kan berkumpul juga sama yang suka-suka nge-game tuh. Ya sama aja kita kan suka baca buku yang ngumpulnya sama orang-orang kayak gini, kayak gitu kan. Yang punya kesenangan yang sama gitu, yang menggandrungi hal yang sama. Nah, pernah nggak sih teman-teman mungkin yang baik itu di Kapuas Hulu atau di Semarang merasa apa ya, mungkin sekali waktu entah patah semangat atau bagaimanapun, meskipun tadi mungkin Kak Claudia bilang bahwa aku sadar betul kok dengan apa yang aku lakukan. Tetapi mungkin entah itu ada desakan lain, entah desakan ekonomi atau desakan apapun yang barangkali aku tinggalkan deh aktivitas yang dermawanku, yang aku sebenarnya dengan senang hati melakukannya. Bukan project LSM, bukan project negara, bukan project apapun. Nah itu pernah nggak mulai kepikiran yang kayak gitu, dan ketika meninggalkannya itu juga bagaimana kayak gitu. Bayang-bayang aja nggak apa-apa, kita perlu sharing karena saya pikir pertemuan kayak gini tuh sebenarnya juga bagian dari kita merawat semangat itu kayak gitu. Karena apa ya kawan-kawan, mau bagaimanapun sebenarnya campaign literasi di negara itu sebenarnya tugas pemerintah. Kok ya bisa gitu loh, mereka itu misalnya ya, ini contoh ya, tapi sebenarnya ada anak-anak nih di sini. Aku semoga ini ya, Ini aku tahu yang begitu. iya ya, nggak, aku khawatir membebankan ini pikiran mereka, tapi nggak apa-apa, kita sharing aja ya. Ini Uh, punya kritik yang ini bukan hal yang tak lakukan, tetapi gini, yang paling menyebalkan itu terkadang aktivitas hal-hal yang dermawan, apalagi di literasi, itu kegiatan teman-teman di jalanan, lapakan buku dan lain-lain itu seperti bukan hal itu, kegiatan itu difoto dan dimasukkan di laporan perkembangan literasi yang dari entah itu Ipusnas atau apa. Nah, nanti mungkin Salsa nanti akan bisa merespon itu. Itu kan yang harusnya mereka tuh memfasilitasi buku itu loh. Itu kan aneh banget itu kan. Maksudnya padahal mereka juga orang-orang yang pejabat-pejabat, pegawai pemerintahan itulah yang kudu justrunya memperjuangkan ini juga salah satunya gitu. Dan mereka jelas punya anggaran, ya kan, punya materi gitu kan. Beda nih sama kita yang kudu nabung dulu, ya kan.
Godo ini dulu udah baik banget loh teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman juga menghadapi hal-hal yang seperti itu? Karena itu juga jadi obrolan mungkin kami di Jogja 5 tahunan belakangan ini, yang ketika teman-teman laporkan, ternyata difoto dan ada tuh di laporan mereka, ini nih naik ke indeks literasi bla bla bla. Ya bukan kita nggak mendukung, tapi Mbok ya kalau kayak gitu ya difasilitasi juga tono. Ya nggak sih? Maksudnya aneh banget gitu loh. Nah, itu mungkin teman-teman bisa merespon hal-hal seperti itu. Thank you. Oke, oke. Jadi istilahnya kayak apa? Ini kegiatan gue yang bikin, tapi kok kenapa lu tiba-tiba sosok ngeklaim gitu? Wih, iya sih, secara sederhananya macam gitulah ya. Yang namanya juga plat merah. Udah apa sih? Yang baik kita support plat merah, oke. Oke nih, dari teman apa dari narasumber nih, mau jawab ke siapa nih? Si Gusti apa si Aji Aji dulu nih? Silakan deh teman-teman deh. Coba deh Kak Sasa deh. Kak Sasa mau jawab yang dari si Gusti apa dari Aji nih? Silakan nih Kak Sasa. Aku Kak Sasa, dulu mana Kak nih Sasa? yang pertama. Oh iya dong. Yuk silakan yuk. Silakan proceed. Hmm, bentar aku sedang memproses. Kak Claudia dulu aja deh. Oke, baik. Thank you ya Bang Eka sama Haji. Aku jawab Bang Eka dulu ya. Gimana caranya mengajak teman-teman gabung dan mau konsisten melakukan ini gitu. Nah, kalau yang pertanyaan Bang Eka yang kedua itu mungkin akan relate dengan jawaban untuk Aji. Jadi bagaimana cara mengajak lebih banyak orang gitu ya? Yaitu nyari tahu yang sama-sama suka baca gitu. Sederhananya itu sih. Kalau aku dan kawan-kawan dulu Bang memancingnya dengan bikin, kalau di Putus Ibo tuh bikin kegiatan yang terbuka buat publik gitu. Eh, Salah satu teman kita namanya Mas Ismu, dia ngajakin kita untuk baca puisi setiap Kamis malam gitu, Kamis puisi gitu. Jadi itu awalnya hanya beberapa orang, 5 atau 6, ada sekelompok teman-teman apa sih, eh, pelaku seni di Kapuas Hulu ini juga gitu. Kita sama-sama gabung di coffee shop kadang gitu, di warung kopi kadang untuk baca beberapa puisi, hanya baca aja gitu, hanya baca aja. Terus menyampaikan kenapa malam ini mau memilih puisi ini, hanya hal-hal sederhana seperti itu. Nah, lama-lama kita kalau mau berkegiatan biasanya ya bikin pengumuman sederhana di status WA atau Instagram kayak gitu, mengajak lebih banyak orang kalau mau gabung datang aja gitu. Nah, dari hal sederhana itu akhirnya kita saling dipertemukan gitu. Saling dipertemukan dan yang mencoba saling support sebisa kita kayak gitu. Lewat hal-hal sederhana kayak gitu loh Bang, kayak ya kita itu aja membuka diri gitu. Notice kalau kita ada itu dulu deh. Orang-orang mungkin nggak akan menyadari kalau kita hanya diam-diam aja gitu. Terus bagaimana caranya konsisten dan pernah nggak patah semangat kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau aku sedang ada di fase itu saat ini, seperti yang udah aku ceritain tadi, sama masa sekarang tuh lagi nggak ada itu aktivitas baca bukunya gitu. Nah, tapi ya setelah ngobrol dengan teman-teman yang uh, biasanya selalu uh, ya teman-teman diskusi gitu, ya mereka ingatin lagi salah satu alasan mengapa ada sauma masa itu gitu. Akhirnya kita tetap campaign di itu, di apa, di sosial media, dan aku mencoba beralih ke hal lain di luar literasi gitu, di luar gerak apa, aktivitas membaca ini gitu. Mencoba bikin film lah kayak gitu-gitu. Yang niatnya tetap sama, bagaimana meneruskan akses informasi, tapi ini mungkin lebih spesifik ke komunitasku gitu. Bagaimana pengetahuan dari generasi yang lebih tua terdokumentasikan dan bisa di apa
diakses oleh generasi yang lebih muda gitu. Intinya kalau lagi patah semangat ya coba cari cara yang paling mungkin untuk dilakukan gitu. Gitu kalau menurutku. Kalau dari pertanyaannya Kak Aji gimana tuh? Iya, ketika patah semangat gitu kan tadi. Ya itu kayak eh eh, aku kebetulan anaknya itu yang nggak gampang menyerah, kayak selalu aja ada, kalau ini nggak bisa coba yang lain, coba yang lain. Tapi yang penting eh, nilai yang mau kita sampaikan dan nilai yang kita pegang itu masih sama gitu. Mediumnya mungkin berbeda, udah bukan soal buku lagi gitu. Kayak gitu. Kemudian soal merespon ini seharusnya tugas negara gitu. Ya betul, tapi ya beginilah negara kita gitu. eh aku selama di Kapuas Hulu beberapa kali melakukan pertemuan gitu karena diundang oleh eh, apa perpanjangan tangan negara yang bertanggung jawab untuk mengurusi hal ini gitu, dan memang mereka juga mengalami hal yang kompleks gitu. Namanya pemerintah itu kan kadang jabatannya sangat politis gitu. Itu orang-orang yang di dalam itu bukan orang-orang yang punya concern yang sama soal ini. Bahkan kadang bisa aja mereka tuh dulunya di dinas mana, tiba-tiba karena pergantian kepala daerah jadinya harus menjalankan ini. Akhirnya mereka nggak sampai ke sini nih, pemahamannya nggak sampai ke sini. Itu yang akhirnya membuat kewajiban-kewajiban mereka ya tidak terpenuhi, tidak bisa dilakukan. Ya, negara tuh begitu. Oke, oke. Kalau dari Kak Sasa sendiri udah ada jawaban belum? Yuk, yuk, yuk. Yuk, silakan yuk. Yuk, Um, Sat. kalau dari aku, Proceed. kalau dari aku soal gimana caranya bisa konsisten, itu sebenarnya kan ini kegiatan aku tuh bukan yang sebesar punya Kak Claudia ya, yang apa Nah, aku programnya juga jelas nggak gitu. besar. Jadi aku biasanya promosinya cuma di lewat sosial media aku aja. Jadi aku lebih ke ketika mau mengadakan lapak baca itu, aku promosi di Instagram sama Twitter aku aja gitu. Jadi dari sana kayak bisa collecting teman-teman yang eh, mau datang gitu. Itu caranya aku apa belajar buat konsisten untuk menjalankan lapak aku, yaitu dengan melakukan promosi itu. Jadi teman-teman kayak eh, apa ya? Jadi kayak eh, pacuan buat aku sendiri gitu loh, untuk menjalankan apa yang udah aku niatkan gitu. Terus pertanyaan yang kedua soal pernah nggak ngerasa patah semangat, mungkin karena aku ini baru ya, baru banget dari bulan April kemarin, jadi masih kayak energinya tuh masih banyak banget gitu. Jadi kalau semisal ngerasa patah semangat mungkin masih belum sampai ke sana, karena selama ini respon yang aku terima cukup baik dari teman-teman yang datang gitu. Dan kadang aku sekarang kalau semisal 1 minggu nggak bisa libur gitu, ada beberapa teman yang nanyain gitu. Jadi aku ngerasa bersalah kalau kayak nggak datang buat ngelapak gitu, karena ada yang nungguin gitu. Itu sih, jadi belum sampai ke titik yang pengen menyerah gitu.
Oke, oke. Teman-teman Bagus, bagus, terjawab kan bagus, ya? bagus. Berbeda banget ngomongnya. Bagus, bagus. Spirit do it yourself harus dijaga ya. DI harus nomor satu tuh, do it yourself sih. Keren, keren. Keren. Nah, terus ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman nih? Yuk, warga, ada pertanyaan lagi nggak warga? Yuk, warga ada 20 orang nih, warga, ada pertanyaan nggak? Hmm, ini kayaknya ada yang mau on nih. Oh, nggak ada ya? Oke, oke. Mungkin eh oh, Repa. Oke, aku akan mampir. Terima kasih ya, Aji. Siap, siap. Oke, oke. Oh, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin apa yang eh, teman-teman narasumber ini paparkan ke kalian nih udah memenuhi ya. Oke, jadi mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Aduh, sedih banget nih acara yang kayak gini harus ada akhirnya ya. Oke deh. Mungkin sebelum kita mau selesai acara ini, ya mungkin ada nggak sih dari narasumber nih 3 buku yang mempengaruhi yang pokoknya tuh 3 buku tuh yang gue banget gitu yang lo harus baca buku ini gitu. Ada nggak sih? Coba deh kasih 3 buku yang lo banget tuh apa gitu. Yang gue banget tuh apa gitu. 3 buku ya. Kalau dari aku, ini spoil dikit nggak apa-apa ya. Silakan. Yang pertama itu buku judulnya Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karyanya di Purno. Kalau teman-teman tahu, itu ngebahas soal tradisi kawin tangkap di Sumba. Jadi di situ nyeritain soal perjalanan perempuan, salah satu perempuan gitu keluar dari apa zona patriarki di daerah adat dia gitu. Itu bukunya keren banget, teman-teman harus baca sih. Terus yang kedua, bukunya judulnya Aroma Karsa dari di Lestari. Itu fiksi fantasi tapi juga ngebahas soal sains. Jadi teman-teman kayak bisa dapat paket komplit kalau baca itu. Sama yang terakhir itu triloginya Hujan Bulan Juni punya Pak Sapardi. Oke, oke. Gimana? Dicatat belum? Catat dong, biar liburan lo jadi lebih seru, ya nggak ya? Nah, kalau dari Kak Claudia sendiri apa nih? Silahkan. 3. Eh, apa ya? Membaca itu pengalaman membaca tuh apa ya? Kayak bacaan kita tuh terus tumbuh gitu loh. Kadang buku favorit kita di tahun ini berbeda dengan 3 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau aku ada 3 buku eh, yang aku baca dan aku senang banget gitu. Dan itu sangat berarti bagiku gitu. Beberapa nilai-nilai di dalam buku itu eh, sangat aku sukai gitu. Yang pertama itu ada Little Women, itu tentang keluarga Marx. Terus ada How to Kill a Mockingbird sama The Giving Tree. Tuh. Iya, buku-buku cerita. Karena aku memang suka buku cerita. How to Kill a Mockingbird itu aku membacanya di awal-awal aku kuliah, itu membantuku memahami eh, gini, karena aku dari kecil hidup berdampingan dengan beberapa suku, walaupun dia masih dari satu suku yang sama gitu loh, tapi selalu ada asumsi ini begini, itu pengkotak-kotakan gitu loh. Itu yang akhirnya membuat beberapa gerakan untuk apa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat adat itu tidak bisa tercapai lebih cepat gitu karena di tempatnya sendiri masih ada pengkotak-kotakan seperti itu gitu. Nah, pas baca novel ini yang nulis Harper Lee, jadi aku bisa memahami bagaimana asumsi
asumsi kita terhadap orang-orang yang dia berbeda dari kita itu tuh ternyata seberbahaya itu. Itu. Oke, siap. Oke deh, makasih. Tapi kayaknya dari filsafat juga kayaknya harus kasih juga nih biar teman-teman juga ngerti nih apa jadi paham nih kenapa referensi kita apa kayak kok ini. Nah nih, jadi kalau untuk referensi dari filsafat, oke, yang pertama ada The Old Man and the Sea. Jadi ya sebenarnya awalnya itu cuma apa nelayan yang nangkep ikan besar, tapi tiba-tiba ikan besar dimakan sama predator lain dan ya sebenarnya seperti itu, tapi ternyata tuh cerita di balik itu ya tuh seru. Terus yang kedua itu ada Tennessee Williams yang A Streetcar Named Desire. Nah, itu keren tuh. Ada filmnya Marlon Brando. Kalau mungkin teman-teman di film-film Amerika ngelihat ada orang teriak-teriak Stella, Stella, atau ada teriak-teriak nama cewek. Nah, itu terinspirasi dari A Streetcar Named Desire. Terus satu lagi mungkin komik kali ya yang biar seru, ada Laga Jakarta edisinya itu yang apa yang masalah krisis-krisis 98 lah, itu menurut kita nih cukup menjelaskan kisah reformasi tapi berdasarkan dari grafis gitu, dan itu lumayan menggambarkan gimana kondisi saat itu gitu. Itu aja sih yang bisa kita ceritain ke teman-teman. Oke, sudah selesai berarti dari narasumber udah kasih 3 buku, berarti sudah selesai acara kita di hari ini. Aduh, makasih banget nih buat teman-teman. Terima kasih. Semoga acara yang kita bikin ini bisa bagus lah buat teman-teman lah. Ya, dan juga dari kita ngerasa kita menghargai banget waktu nih teman-teman ini ada 20 ini nih sudah meluangkan waktu teman-teman yang sangat berharga itu untuk bisa menonton kita nih yang ya tahu sendirilah seperti apalah ya. Ya itu aja sih dari aku. Terima kasih ya buat teman-teman. Sorry mohon maaf kalau aku sebagai moderator ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Ya jadi terima kasih. Salam, selamat sore dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Dah. Goodbye everybody. Thank you. Selamat istirahat semua.